Terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video ini akan saya bocorkan atau saya bagikan trik bagaimana cara meminjam uang di aplikasi pinjaman online khusus yang ilegal saja. Jadi kalian bisa gunakan cara ini untuk meminjam di banyak aplikasi pinjaman online ilegal dengan aman tanpa ada penagihan, tanpa sebar kontak, dan semua hal yang kita takutkan pada saat kita pinjam di aplikasi pinjaman online. Balik lagi bersama saya di Guski Channel yang selalu membahas seputar dunia fintech. Buat kamu yang baru pertama kali menonton video di channel ini, jadi di channel ini membahas semua seputar dunia fintech, baik itu tips dan trik pinjaman online, aplikasi paylater, aplikasi penghasil uang, dan semua produk fintech lainnya. Tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar saya selalu bersemangat mengupload video setiap hari. Hal pertama yang harus kita ketahui, semua aplikasi pinjaman online itu bekerja secara sistem. Mulai dari analis data hingga hasil pengajuan ditentukan oleh sistem pinjaman online yang dirancang dengan parameter atau ketentuan yang diatur oleh perusahaan pinjaman online. Bayangkan jika pengajuan dicek satu persatu oleh pegawai, maka tidak mungkin pinjaman online bisa memberikan hasil pengajuan hanya dalam hitungan menit atau jam saja. Dengan pengajuan yang mungkin ratusan bahkan ribuan pengajuan per hari. Nah, celah ini yang bisa kita manfaatkan untuk mengajukan pinjaman online dengan mudah, tapi khusus yang ilegal saja. Berikut caranya. Yang pertama, siapkan KTP. KTP adalah syarat utama mengajukan pinjaman online, di mana aplikasi pinjaman online akan mengecek NIK KTP apakah valid atau terdaftar di Dukcapil ataukah tidak. Kelemahan aplikasi pinjaman online ilegal adalah tidak bisa mengakses ke Dukcapil atau ke OJK. Jadi kalian bisa gunakan atau edit NIK KTP kalian di angka terakhirnya saja. Sistem aplikasi pinjaman online ilegal hanya akan melihat data KTP yang jelas dan tidak buram. Jadi pastikan kalian merubah NIK KTP kalian serapi mungkin, bertujuan agar seperti KTP yang asli. Jangan pernah gunakan nomor KTP yang pernah digunakan untuk mengajukan di pinjaman online manapun, karena NIK KTP kalian terekam di semua sistem aplikasi pinjaman online dan akan otomatis terbaca jika menggunakan NIK KTP yang pernah digunakan, apalagi pernah digagal bayar. Yang kedua adalah siapkan smartphone atau handphone kalian. Gunakan perangkat handphone yang sama sekali belum pernah digunakan untuk pinjaman online, apalagi pernah digunakan untuk gagal bayar. Handphone memiliki nomor IMEI yang berbeda setiap handphone, jadi tidak akan ada handphone yang memiliki IMEI yang sama. Nah, IMEI inilah yang digunakan sistem aplikasi pinjaman online. Seperti NIK KTP, nomor IMEI HP ini akan tercatat di semua sistem aplikasi pinjaman online dan akan otomatis terbaca juga jika kalian pernah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Jadi gunakan handphone yang sama sekali belum pernah digunakan untuk meminjam di aplikasi pinjaman online manapun. Yang ketiga adalah akun Google. Setiap perangkat smartphone harus memiliki minimal satu akun Google. Seperti kita tahu bahwa aplikasi pinjaman online dapat meretas isi handphone berikut dengan akun Google yang digunakan. Jadi gunakanlah akun Google yang baru tanpa ada akun lama atau akun yang pernah tersinkron di handphone yang pernah digunakan untuk mengajukan pinjaman online. Selanjutnya yang keempat adalah kontak. Data kontak adalah salah satu hal yang paling menentukan pinjaman kalian apakah bisa disetujui ataukah tidak. Data kontak akan disalin oleh aplikasi pinjaman online dan akan dijadikan jaminan untuk pengajuan pinjaman online. Jika gagal bayar dan sulit dihubungi, maka data kontak ini yang akan dihubungi atau dijadikan media untuk mempermalukan kalian hingga kalian membayar semua tagihan pinjaman online. Jadi usahakan kalian masukkan data kontak minimal 50 kontak. Kontak fake juga bisa, semakin banyak data kontak yang dimiliki, semakin besar peluang pinjaman kalian bisa disetujui. Lalu yang kelima adalah rekening bank. Gunakan rekening bank yang belum pernah digunakan di pinjaman online manapun, karena rekening bank juga akan tercatat di sistem pinjaman online. Dan ingat, gunakan rekening bank yang namanya sesuai dengan data KTP kalian. Tidak boleh menggunakan data rekening bank orang lain, karena pinjaman kalian akan otomatis ditolak. Yang terakhir adalah isi data sesuai KTP sejelas mungkin. Isi pendapatan sebesar mungkin. Jika kalian sudah merasa cukup dan berhasil mengajukan pinjaman di banyak aplikasi pinjaman online ilegal, kalian bisa buang kartu handphone dan mereset perangkat handphone kalian agar aplikasi pinjaman online tidak dapat meretas dan mengakses kembali dan mengecek lokasi keberadaan kalian.
Nah, itu informasi yang saya berikan kali ini. Ingat, cara ini hanya digunakan pada aplikasi online yang ilegal saja. Karena jika kalian gunakan di aplikasi yang legal, kalian bisa terjerat hukum pemalsuan identitas. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, klik like. Dan jika video ini bermanfaat, klik saja share. Terima kasih.